Nama saya Felicita Kalista Teresa Odangpo. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan Lab Research Network Security Threats dari NetCat. Net- Jadi di sini eh, kita memiliki tiga objektif. Yang pertama, explore the science website. Yang kedua, identify recent network security threats. Yang ketiga, detail a specific network security threat. Jadi di sini di bagian pertama kita diminta untuk meng- membuka website SANS dan mengeksplor eh, resources yang ada. Di sini saya sudah membuka website SANS. Tunggu sebentar. Saat kita masuk ke dalam websitenya eh, kita akan masuk ke dalam interface yang seperti ini. Lalu selanjutnya kita diminta untuk membuka free resource and tools. Jadi dia ada di bagian bawah di sini. Lalu di kita scroll ke bawah dan kita akan mendapatkan free cybersecurity resources. Selanjutnya kita diminta uh, untuk list tiga resources yang ada. Jadi di sini uh, ada 8 resources. Yang pertama webcast, white papers, posters and sheets, blogs, security policy templates, free tools, internet storm center, dan cyber security live stream. Selanjutnya, yang kita akan melocate link ke CIS Critical Security Controls. Jadi di sini saya sudah membuka websitenya. Jadi CIS Critical Security Controls ini adalah daftar pengendalian keamanan cyber penting hasil kolaborasi antara SANS, CIS, DoD, dan NSA. Jadi di sini di step yang ada di dokumen ini kita diarahkan untuk eh, dari resources menu, select critical security controls or similar. The CIS Critical Security Control document is hosted at the center of the core Internet Security website and requires pre-registration to access. There is a link on the CIS Security Controls page at SANS to download the 2014 SANS Security Control posters, which provides a brief description of each other. Jadi sini kita diminta untuk mendownload uh, poster dari SANS Critical Security Control yang 2014, yang berarti itu adalah versi 8. Jadi untuk posternya saya sudah menyediakannya di sini. Selanjutnya eh, kita diminta untuk memilih salah satu control dan eh, list implementation suggestion for this control. Jadi sini kita eh, akan memilih control ketiga yaitu data protection. Control nomor 3 ini bertujuan melindungi data sensitif dari akses tidak sah dan kebocoran. Penerapannya meliputi klasifikasi dan pelabelan data penting, enkripsi data disimpan maupun ditransmisikan, serta penerapan kontrol akses berbasis peran. Selain itu, organisasi perlu melakukan backup secara berkala, memantau aktivitas akses melalui log penghapus data yang tidak diperlukan dengan aman, serta memberikan pelatihan keamanan data kepada seluruh karyawan. Kita lanjut ke step selanjutnya, kita akan melocate menu newsletter. Highlight the resources menu, select newsletter, briefly describe each of the three newsletter available. Jadi di sini kita kembali ke uh,
cyber. Kita kembali ke Sans, kita scroll ke bawah dan kita akan mendapatkan newsletter. Di sini ada news bites, at risk, dan ouch. Jadi eh, newsletter, eh, news bites eh, yang adalah yang memberikan berita cepat seputar keamanan. Di sini juga ada sedikit penjelasannya. An annotated semi-weekly with executive summary of the most recent and important cybersecurity news deadlines. Selanjutnya di sini ada at risk yang merangkum ancaman mingguan. Di sini tertulis a reliable weekly summary of newly discovered attack vectors, vulnerabilities with active new exploits, insightful explanation of how recent attacks work, and other valuable data. Selanjutnya, yang terakhir yaitu Ouch. Ouch ini adalah newsletter yang ditujukan bagi pengguna non-teknis. Di sini tertulis the world's the world's leading monthly security awareness newsletter designed for the common computer user, translated in over 20 languages and free for the community. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu identify recent network security threats. Jadi di step pertama kita akan masuk ke dalam newsletter at risk. Lalu kita mencari archive eh, dan kita eh, akan membaca beberapa edisi terbarunya. Dan di sini juga dikatakan list some recent vulnerabilities, browse multiple recent newsletter if necessary. Di sini saya eh, akan memilih satu, yaitu dia dia adalah newsletter dari eh, tanggal 29 Mei, jadi dia masih baru. Ini adalah eh, salah satu ancaman terbaru yang diobservasi dipublikasikan dalam sebuah artikel oleh Jennifer Wilson, seorang mahasiswa program BHS dari Sans Edu yang yang sedang menjalani magang di ISC. Jadi dalam eksperimennya, dia menggunakan honeypot T-Shield yang dijalankan di perangkat Raspberry Pi untuk menangkap aktivitas serangan nyata di jaringan. Serangan unik yang diamati terjadi pada tanggal 20 April 2025 dan berlangsung selama 62,83 detik. Serangan ini berasal dari sebuah IP yang telah dilaporkan sebanyak 300 kali dan dengan tingkat keyakinan 100% sebagai alamat IP penyalahgunaan menurut IBISL PDI. IPDB. IP ini sangat aktif secara global, menunjukkan bahwa pelaku kemungkinan besar menggunakan infrastruktur otomatis untuk menyerang sistem target secara massal. Log Honeypot mencatat sejumlah perintah mencurigakan yang dijalankan oleh penyerang. Di sini juga disebutkan eh, dijelaskan oleh penulis bahwa penulis mencoba menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu untuk memahami dan mengidentifikasi pola serangan yang terekam. Pengalaman ini menjadi contoh nyata penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam mendukung analisis serangan cyber, memberikan wawasan yang cepat dan akurat mengenai sifat dan tujuan serangan. Selanjutnya, eh, di step kedua, kita akan eh, eh, selain Science site, selain website Science,
kita diminta untuk identify some other websites that provide recent security threat information. There's some of the recent security threats detailed on this website. Jadi, eh, situs web yang serupa yang memberikan informasi serupa itu seperti Crabs on Security, Post, atau US CERT. Ya, jadi recent security threats detailed on this website. Jadi security threat detailed on this website yaitu serangan phishing berbasis AI, ransomware baru, dan juga celah pada perangkat lunak populer. Selanjutnya di part ketiga, detail specific network security attack. Jadi di sini kita diminta untuk uh, menyelesaikan uh, form yang ada di sini uh, dengan memilih salah satu serangan jaringan tertentu. Jadi di sini saya uh, memilih WannaCry ransomware. Jadi di sini tipe serangannya adalah ransomware worm atau crypto worm. Kapan serangan ini dimulai? Yaitu tanggal 12 sampai 15 Mei 2017. Untuk terus selanjutnya komputer dan organisasi yang terinfeksi. Di sini lebih dari 300 komputer di lebih dari 150 negara terinfeksi. Organisasi besar yang terdampak meliputi National Health Service, FedEx, Renault, Nissan, Deutsche Bank, Telefonica, Kementerian Dalam Negeri Rusia, Megaphone, dan PetroChina. WannaCry, cara cara ini uh, bek- uh, serangan ini bekerja dan apa yang dilakukannya di sini bisa dilihat bahwa tertulis WannaCry memanfaatkan kerentanan protokol server message block atau SMB di sistem operasi Windows melalui eksploitasi Eternal Blue yang awalnya dikembangkan oleh NSA dan kemungkinan bocor oleh kelompok beretas Shadow Brokers. Jadi dan kita jadi apa yang dilakukannya atau apa dampak yang diberikan yaitu uh, di sini, di sini tertulis setelah masuk ke sistem, malware ini menenkripsi file pengguna dan menampilkan pesan tebusan sebesar 300 sampai 600 US dollar dalam bentuk Bitcoin. Jika tidak dibayar dalam waktu tertentu, data akan dihapus secara permanen. Penyebaran WannaCry sangat cepat karena sifatnya sebagai worm yang dapat menyebar otomatis ke sistem lain tanpa interaksi pengguna. Jadi opsi mitigasinya adalah segera menginstal pembaruan keamanan, menonaktifkan protokol SMB versi 1, lakukan backup data secara rutin, menggunakan perangkat lunak antivirus, mengedukasi pengguna agar tidak membuka lampiran atau tautan dari email yang mencurigakan, dan implementasikan segmen jaringan. Ini adalah reference dan info linknya. Ada dari Wikipedia, uh, Kaspersky, Cloudflare, dan yes. Oke, selanjutnya di sini ada reflection questions. What steps can you take to protect your own computer? Selalu memperbarui sistem dan antivirus. Menggunakan data sangat kuat, menghindari tautan mencurigakan, dan mengaktifkan firewall dan melakukan backup data secara rutin. Yang kedua, what are some important steps that organization can take to protect their resources? Menerapkan update berkala, mengontrol akses, melakukan pelatihan keamanan untuk karyawan, backup rutin, segmentasi jaringan, dan menggunakan autentikasi multifaktor atau MFA. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.